Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi karena semua yang kita jalani dan kita hidupi sampai hari ini hanya oleh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita satu kali untuk datang kembali kepada Tuhan, untuk berdoa bersama, siapkan hati kita untuk terima yang terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu, bersyukur untuk kesempatan yang kau berikan buat malam hari ini. Lewat Zoom ini Tuhan, biarlah kiranya kami boleh mengenal akan Engkau lebih lagi, karena ketika kami belajar akan kebenaran firman-Mu dan kami meneliti lebih dalam lagi, maka kami akan mengenal Engkau dan kami akan makin mengerti apa yang Kau mau dan Kau inginkan di dalam perjalanan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi untuk kesempatan yang kau beri, untuk sepanjang hari yang sudah boleh kami lewati hingga malam ini, dan kami bersyukur karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu memampukan kami Tuhan. Dan biarlah terus berlanjut di dalam hidup kami, semua yang kau inginkan, terlaksana dan semua rencana-Mu sempurna tergenapkan atas setiap hidup kami. Mari Tuhan Roh Kudus bekerja beracara atas setiap kami, ketika pemberitaan firman-Mu boleh sama-sama kami dengar, kami terima malam hari ini, Tuhan, berikan kepada setiap kami hikmat, pewahyuan, dan supaya kami bukan cuma menjadi pendengar saja yang baik, tetapi kami punya kerinduan dan dimampukan oleh Engkau untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, eh, tema malam hari ini I see the Lord. Ya, kalau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, artinya aku melihat Tuhan. Nah, saya akan mengawali buat Bapak Ibu Saudara sekalian ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-18 dan ke-19 serta 20. Ya, jadi Yohanes pasal yang ke-20 ayat 18, 19 dan 20. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya." Lompat ke perikop berikutnya, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, dan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dua peristiwa ini merupakan bagian peristiwa di mana pada waktu itu Yesus telah bangkit daripada kematian. Nah, sebelum dia pada akhirnya kembali ke surga, dia berjumpa kepada para muridnya kembali, dia menjumpai juga Maria Magdalena dan seluruh orang-orang yang menjadi pengikutnya pada waktu itu. Kita tahu dari dua peristiwa ini mengindikasikan bahwa ternyata perjumpaan dengan Yesus, dengan Tuhan, itu adalah sebuah perjumpaan yang membuat setiap orang akan mengalami bukan hanya sekedar hadirat Tuhan, tetapi akan sukacita, damai sejahtera, dan segala yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berangkat dari ayat firman Tuhan ini, saya ingin mengingatkan pada setiap kita semua, ya, di acara Zoom yang ada malam hari ini, bahwa kita mesti mengingat kembali hidup setiap kita, di mana hidup setiap kita ini, saudara mau percaya tidak percaya, suka tidak suka, yakin ataupun belum, tapi ketahuilah bahwa Tuhanlah yang memulai akan kehidupan kita. Dan dia juga yang akan mengakhiri ataupun boleh dikatakan menyelesaikan hidup setiap kita. Maka kalau Tuhan berkata dia adalah Alfa Omega, itu menjadi bagian yang kita harus terus ingat.
dalam perjalanan hidup kita, ada satu pribadi, yakni Tuhan, yang sudah memiliki hidup setiap kita, dan di mana ketika dia mati di atas kayu salib, dia membayar lunas hidup setiap kita, sudah tentu kita tahu bahwa kita ini menjadi milik kepunyaan dia. Nah, berangkat dari hal ini pula, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga perlu menyadari sekali lagi bahwa semua yang kita jalani sampai hari ini tentu saja tidak akan pernah lepas daripada yang namanya anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kenapa saya sampaikan ini? Bapak Ibu, kalau kita tidak hidup dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan, mungkin kita akan melakukan banyak hal di dunia ini tanpa pengenalan akan Tuhan, yang mungkin juga tidak akan jauh beda dengan orang yang belum mengenal akan Tuhan. Yang artinya dalam perjalanan hidup kita akan ada banyak hal yang sia-sia. Nah, dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan inilah kita ini harus terus dan terus dan terus mengetahui bahwa pribadi Tuhan itu yang menjadi utama dalam hidup setiap kita. Saudara, mau kita punya kekuatan sehebat apapun, kita mau punya yang namanya semangat sedahsyat apapun, kita mungkin punya kecerdasan secanggih apapun, sepintar apapun, mungkin kita juga berpikir bahwa, oh, aku bisa lakukan segala sesuatu dan semua yang aku kerjakan ini berhasil. Ketahuilah bahwa semua yang kita raih tanpa Tuhan tidak akan pernah ada poin pentingnya di dalam. Mungkin kita dapat pujian dari manusia, mungkin kita dapat sanjungan dari manusia, mungkin kita dapat bersuka cita karena orang-orang menyegani hidup setiap kita, tapi kalau Tuhan tidak melihat itu sebagai sebuah hal yang penting buat dia, apa gunanya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk lebih dulu melihat satu kisah dalam satu ayat firman Tuhan, di mana menurut saya ini adalah sebuah kisah yang setiap kita sudah tahu, bahkan mungkin baca berulang kali dan melihat, bahkan mungkin mendengar, ya ada banyak hamba Tuhan, pendeta yang mengupas akan hal ini. Tetapi malam hari ini saya akan ajak kembali Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat hal ini, dan kiranya kita akan memahami lebih lagi apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup setiap kita. Lukas pasal yang ke-19, Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10, ini cerita tentang Sakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepada Sakeus, "Segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang." Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa ini adalah bagian ayat firman Tuhan yang setiap kita sudah banyak kali mungkin baca dan mendengar akan kisah ini. Tapi
Mari sama-sama kita lihat apa yang terjadi dengan kehidupan Sakyus ini. Latar belakang kehidupan Sakyus, kita tahu firman Tuhan juga menulis dengan jelas bahwa dia adalah seorang pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Saudara, dari dua hal ini kita tahu bahwa keberadaan Sakyus adalah keberadaan kehidupan yang nyaman. Secara manusia, dia punya hal yang dapat diandalkan. Dia punya posisi, dia punya kekayaan, dia punya kekuatan. Walaupun mungkin di sisi lain, tentu saja ada orang yang tidak suka dengan Sakyus. Kenapa? Karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai, di mana mungkin ada banyak orang yang merasa tidak nyaman setiap kali dia hadir. Namun kita tahu dari kehidupan Sakyus secara pribadi, bahwa Sakyus ini orang yang punya kehidupan yang menurut saya, kalaupun dia tidak cari atau mungkin dia tidak ingin melihat Yesus, tidak ingin ketemu dengan Yesus pun, hidupnya sudah penuh dengan hal yang manusia hari ini cari, saudara. Posisi, kekuatan, kekayaan, dan itu semua orang inginkan hari-hari ini. Tapi kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Sakyus itu kemudian mengubah akan kehidupannya. Di ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Saudara, yang perlu kita renungkan saat ini adalah, buat apa Sakyus berusaha dengan segala macam cara untuk melihat Yesus? Ya tentu saja salah satu yang dia buat untuk lakukan ini karena dia penasaran dengan sosok atau pribadi yang bernama Yesus ini. Karena mungkin dia mendengar ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh Yesus, dan ketika Yesus lewat di areal tempat di mana dia tinggal, timbul rasa penasaran untuk dia mengetahui siapa Yesus sebenarnya. Dan sebagaimana kemudian kita tahu bahwa kemudian dia harus naik ke atas pohon, ya. Kenapa dia harus naik ke atas pohon? Karena firman Tuhan berkata, badannya pendek. Ini adalah sebuah indikasi juga yang perlu kita sadari bahwa, saudara, orang boleh mungkin terlihat dari sebuah sisi sepertinya nyaman, hidup sempurna, ya, punya segalanya, ya, tapi ketahuilah bahwa tetap tidak ada satupun daripada setiap kita itu yang memiliki kesempurnaan yang sesungguhnya. Sakyus punya keberhasilan dalam pekerjaan, punya kekayaan, punya semuanya, punya posisi, dan lain sebagainya. Tapi dia punya kelemahan, badannya pendek, saudara. Dan dengan badan yang pendek seperti itu, dia harus rela untuk diolok-olok lebih lagi oleh banyak orang. Ketika apa? Ketika dia berusaha untuk melihat siapakah Yesus yang dia ingin ketahui itu. Lalu dengan cara dia memanjat memohon untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ, tentu saja kita tahu bahwa dia harus menerima yang namanya penyampaian perkataan yang mungkin kurang baik. Mungkin ada orang-orang yang mencibir dia dan lain sebagainya. Tapi itu risiko yang harus dia terima. Nah, penasarannya Sakyus melihat Yesus inilah yang kemudian membuat Sakyus mengalami akan perubahan kehidupan. Di mana kemudian kita tahu firman mencatat dengan jelas bahwa Yesus sampai ke tempat itu dan ia melihat ke atas dan dia berkata kepada Sakyus, segeralah turun sebab aku ini harus menumpang di rumahmu. Saudara, pertama yang kita perlu ketahui, kenapa kok kita ini perlu melihat Tuhan? Kenapa kok kita ini perlu untuk fokus kepada Tuhan? Supaya Tuhan rindu untuk terus ada di dalam hidup setiap kita. Saudara, kita bahwa sekali lagi hidup setiap kita ini sudah dibayar lunas oleh Dia, sudah ditebus oleh Dia.
Dan hidup kita ini juga merupakan bagian dari baitnya, di mana sebenarnya kita harus memiliki sebuah waktu, ataupun mungkin kalau saya boleh katakan, sebuah kesempatan yang paling istimewa untuk Tuhan itu makin nyaman tinggal dalam hidup setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan tidak lagi merasa nyaman untuk ada di dalam hidup setiap kita atau berjalan bersama dengan kita, dapat dipastikan bahwa dalam perjalanan hidup setiap kita, ada banyak hal yang menjadi pergumulan ataupun mungkin proses dalam hidup kita yang akan sangat sukar terselesaikan. Saya katakan bukan tidak bisa diselesaikan, tetapi sukar untuk terselesaikan. Kenapa? Karena ketika Tuhan tidak lagi nyata dalam perjalanan hidup kita, otomatis yang menjadi kekuatan diri kita sendiri dan kemampuan kita sendiri, dan bukan mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa penasaran Sakius inilah, keinginan kerinduan Sakius yang mendalam inilah, yang akhirnya membuat Yesus berkata kepada Sakius, segeralah turun, sebab aku mau menumpang di rumahmu. Bahkan firman berkata, aku harus, ada satu penekanan di mana Yesus seolah-olah mewajibkan Sakius untuk membuka pintu rumahnya, untuk dia masuk dan tinggal dan berbincang-bincang dengan Sakius. Saudara, banyak orang berkata, ketika saya bertobat, Pak, ngalami lahir baru, wah rasanya itu doa sebentar aja jawaban langsung datang. Rasanya kalau baru ngucap aja, belum sampai nangis-nangis, itu jawaban kok begitu cepat. Rasanya masalah itu selesai dengan sekejap. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita bertobat, ngalami akan lahir baru, itu api yang kuat ada di dalam hidup setiap kita. Manusia roh kita itu sangat dibangun, manusia roh kita itu sangat berapi-api, memiliki iman yang teguh, pengharapan yang fokus kepada Tuhan. Tapi waktu berlanjut, lama-kelamaan pudar. Dan banyak orang hari ini berkata, kenapa Pak ya, saya doa sudah bulan-bulan nggak selesai-selesai. Kenapa ya saya kalau bergumul kok rasanya jawaban itu tertunda terus. Sebab saudara, kita datang kepada Tuhan bukan lagi dengan kerinduan. Kita datang kepada Tuhan bukan lagi fokus kepada Dia, bukan karena haus dan lapar akan Dia. Kita datang kepada Tuhan bukan untuk mencari akan yang namanya pribadi Tuhan nyata di dalam hidup setiap kita. Tapi kita datang kepada Tuhan hanya untuk Tuhan jawab apa yang jadi kebutuhan kita. Sudah perhatikan, sekali lagi, Sakius lihat Yesus, penasaran dengan kehidupan Yesus, bukan untuk kebutuhan pribadi dia. Dia cari Yesus, dia dengan effort, dengan segala usaha, dia naik, dia berusaha untuk lihat Yesus, bukan untuk kepentingan dia, tetapi dia hanya memiliki sebuah kerinduan untuk mengenal siapa Yesus, itu aja. Karena sekali lagi saya bilang, secara kenyamanan dia punya semua. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa rupanya haus dan lapar akan Sakius kepada Tuhan itu membuat kehidupannya mengalami akan yang namanya perubahan. Di mana kemudian hal pertama yang dia terima adalah sebuah berkat yang terbaik, yang mungkin banyak orang menantikan dan mencari akan kesempatan itu. Tapi dari sekian banyak orang yang berkerumun yang ada dalam situasi di mana pada waktu Yesus itu lewat saat itu, hanya ada satu pribadi, yakni Sakius, yang mendapatkan satu kesempatan yang terbaik untuk di mana Yesus menumpang
dan tinggal di rumahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi pertanyaan buat siap kita malam hari ini sebelum kita lanjut. Adakah kerinduan yang sama malam hari ini? Adakah haus dan lapar yang sama hari ini? Yang Bapak Ibu miliki untuk benar-benar kau ngerti dan kau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu akan Engkau. Aku rindu untuk ketemu dengan Engkau, Tuhan. Bahkan sudah berkata, Tuhan mungkin masalah banyak, problem banyak, pergumulan nggak selesai. Tapi jauh daripada semuanya itu, aku rindu Engkau, Tuhan. Kembalikan aku kepada kasih yang mula-mula itu. Kembalikan aku kepada sebuah pribadimu yang tidak akan pernah digantikan oleh apapun dan siapapun. Apakah saudara memiliki sebuah rasa di mana benar-benar saudara ingin yang namanya itu Tuhan itu real, Tuhan itu nyata atas hidup setiap kita. Dan saya percaya kalau kerinduan itu sudah miliki, sudah nggak perlu doa terlalu repot dengan berbagai macam doa, dengan berbagai macam yang namanya mungkin rengean atau tangisan. Sudah akan menerima jawaban yang jauh lebih daripada apa yang saudara doakan dan pikirkan. Tapi kembali, rasa rindu yang kepada Tuhan, yang Tuhan inginkan ada di dalam hidup kita, itu bukanlah sebuah rasa rindu yang ditutupi dengan yang namanya kemunafikan. Karena Tuhan tidak ingin dari setiap kita hidup dalam kemunafikan. Tuhan ingin setiap kita untuk hidup dalam ketulusan dan kemurnian hati. Mengikut Tuhan bukan dengan maksud dan tujuan yang terselubung, tapi mengikut Tuhan dalam kesungguhan hati, dalam ketulusan hati. Supaya apa? Supaya ketika hati kita ini murni, ketika hati kita ini tulus, dengan mudah Tuhan itu akan membentuk dan menyempurnakan hidup setiap kita. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan dilanjutkan dengan peristiwa di mana kemudian Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya yang menumpang di rumah orang berdosa. Saya perhatikan, ayat yang ke-6 ini menjadi penekanan buat hidup setiap kita di bagian yang kedua ini. Selain Sakyus merindukan akan Tuhan, dan kemudian dia menerima akan yang namanya akan anugerah di mana Tuhan menginginkan, bahkan mengharuskan untuk menumpang di rumahnya. Di ayat yang ke-6 ini kita tahu bahwa Sakyus harus segera turun dan menerima Yesus. Saudara, kita harus tahu ketika Sakyus turun, ada banyak hal yang dia harus terima. Yang dia di awal mungkin sudah terima hal itu, tetapi ketika dia turun kembali, resiko yang lebih besar dia harus terima. Di mana dia harus kembali menerima olok-olokan daripada orang-orang di sekelilingnya. Dan bukan hanya itu, ketika dia menerima akan sebuah kesempatan untuk memberikan rumahnya disinggahi oleh Yesus, tentu saja ada makin banyak orang yang tidak suka dengan Sakyus. Kenapa? Karena orang berpikir ini orang dosa, ini orang tidak layak, ini orang yang sudah membuat hidup kita menderita, ini orang yang sukanya menikmati kesenangan di atas penderitaan orang lain. Tapi kenapa kok dia yang dipilih? Tentu saja ada banyak hujatan yang Pak Sakyus harus terima ketika dia turun dan dia bersegera berjalan bersama Yesus untuk kembali ke rumahnya. Tapi kita tahu bahwa dalam resiko yang Sakyus terima, dia tetap turun. Dan dia berjalan bersama dengan Yesus untuk ke rumah dia. Saudara, bagian ini yang perlu menjadi ingat setiap kita. Bahwa Tuhan inginkan kita itu memiliki hidup yang terus penuh dengan kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan bicara tentang sesuatu yang mungkin kalau kita punya barang baru,
kita simpan-simpan atau kita tidak mau tunjuk-tunjukkan. Oke lah, itu mungkin satu sisi lain di mana kita tidak akan mempertontonkan apa yang kita miliki. Tapi kerendahan hati itu sebenarnya lebih kepada berbicara tentang bagaimana kita itu hidup dalam ketaatan di hadapan Tuhan. Saudara, orang tidak akan pernah bisa taat kepada Tuhan kalau tidak punya yang namanya kerendahan hati. Kita tidak akan pernah bisa mampu untuk hidup dalam kesetiaan dan ketekunan dengan Tuhan kalau tidak punya yang namanya kerendahan hati. Kenapa? Karena kerendahan hati yang paling utama yang Tuhan nanti di dalam hidup setiap kita adalah bagaimana kita menyerahkan kehendak bebas kita kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Bagaimana kita menyerahkan seluruh rencana dan impian kita yang kita anggap mungkin paling sempurna, paling baik, paling hebat. Tapi kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku serahkan hidupku dan seluruh kehendak keinginanku, bahkan impianku di hadapan. Dan aku tahu bahwa yang terbaik hanya dari pihakmu. Dan kehendakmu lah yang paling sempurna dalam hidupku. Saudara, hari ini yang namanya kerendahan hati, itu makin sulit dicari. Yang namanya kerendahan hati itu makin sukar untuk ditemui. Ada banyak orang yang tanpa sadar dalam hidup perjalanan hidupnya, Tuhan bukanlah pribadi yang utama. Tuhanlah bukanlah pribadi yang menjadi sosok atau figur yang benar-benar dimuliakan. Tetapi ada banyak orang yang menjalani hidup ini tanpa sadar, mulai menonjolkan keakuannya sendiri. Saya banyak sampaikan hal ini di banyak tempat. Saudara, sebagaimana kita tahu, yang namanya perkembangan media sosial hari-hari ini luar biasa. Kita tahu ada banyak orang yang memakai media sosial ini untuk menyampaikan akan banyak hal, baik itu yang benar ataupun yang tidak benar, baik itu yang sungguh-sungguh ataupun yang fake atau yang palsu. Dan termasuk di dalamnya banyak juga yang namanya pendeta itu pakai media sosial untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi saya harus ngomong jujur, yang menyedihkan adalah kalau setiap kali yang namanya hamba Tuhan ataupun saya sebut dengan pendeta, mereka menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan itu lewat media sosial, lalu yang dicari adalah bagaimana orang yang mendengar itu suka dengan apa yang disampaikan, bagaimana orang itu diberkati dengan apa yang disampaikan, yang dicari adalah pujian. Menurut saya, itu adalah sebuah kesia-siaan. Sebab tanpa sadar ada banyak orang yang sudah mencuri akan kemuliaan Tuhan. Hanya memakai ayat firman Tuhan, hanya memakai Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk mencari kepuasan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin, saudara? Kita sebagai seorang yang sudah ditebus oleh Tuhan, menjadi milik kepunyaan Tuhan, tapi kita berani mencuri hak yang Tuhan miliki. Dan maaf, saudara, sekali lagi saya bilang, selama kita masih hidup dan segala sesuatunya hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, saya bilang, menurut saya itu semua akan menjadi sebuah kesia-siaan. Ya, mungkin berhasil secara manusia. Mungkin kita dianggap menjadi orang yang wow, yang luar biasa, yang hebat. Tapi kalau Tuhan tidak pernah menganggap hidup setiap kita, apa gunanya hidup ini? Karena akhir hidup setiap kita, semuanya itu akan diperhitungkan Tuhan. Saudara, hari ini kita boleh menolak apa yang saya sampaikan. Saudara mungkin boleh berkata, tidak seperti itu Pak, oke. Saya tidak masalah karena tidak butuh penerimaan daripada manusia. Tapi saya mau cuma ingatkan kembali, ending hidup setiap kita ditentukan oleh Tuhan. Saudara tidak bisa ngatur Tuhan. Saudara bisa berkata, wah aku pasti masuk surga. Wah aku pasti tampakku pasti terbaik di surga nanti. Siapa yang berani ngatur Tuhan? Dan siapa yang bisa ngatur Tuhan? Kalau kita tidak benar-benar memiliki hidup yang rendah hati, menyadari
bahwa hidup ini milik Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa engkau akan mendapat tempat yang terbaik di surga nanti. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara sudah perhatikan, ketika Sakeus berjumpa dengan Tuhan, dengan kerinduan yang mendalam, dia menantikan akan Tuhan, dia menantikan akan Yesus, dan kemudian Yesus tinggal di dalam hidupnya. Dia jamah hidup Sakeus, walaupun mungkin tidak disentuh Sakeus, ataupun mungkin secara fisik manusia tidak ada yang namanya sebuah sentuhan atau hal apapun yang bersinggungan secara langsung antara Yesus dengan Sakeus. Tapi kehadiran Yesus itu menyentuh akan hati dan hidup Sakeus, yang pada akhirnya mengubahkan cara pandang Sakeus, di mana dia berpikir selama ini segala yang menjadi miliknya itu menjadi kekuatan yang dia miliki, yang menjadi kekuatan yang dia dapat andalkan. Segala yang dia miliki menjadi sesuatu yang luar biasa, yang dia pikir, wah ini sesuatu yang dapat menjadi jaminan dalam hidupku. Tapi hari itu, ketika dia ketemu dengan Yesus, hatinya tersentuh, hidupnya mengalami perubahan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dia mulai menyadari bahwa semua yang dia miliki itu akan menjadi sia-sia tanpa Yesus, tanpa Tuhan. Maka dia berkata apa? Semua yang ada dalam hidupku, semua yang menjadi milikku, setengah dari milikku, akan kuberikan kepada orang miskin. Dan, saya perhatikan, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, jadi ada pemaksaan ketika dia menjadi seorang pemungut cukai, ada pemaksaan, dia peras orang, dia berkata apa? Akan kukembalikan 4 kali lipat. Karena buat dia, harta dunia sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang penting. Kekayaan dunia tidak lagi menjadi fokus dari dirinya. Tetapi Tuhanlah menjadi pribadi yang paling berharga dalam dirinya. Buat kita, Bapak Ibu, jadi pertanyaan adalah, apakah kita masih menganggap Tuhan pribadi yang paling berharga dalam hidup kita? Dan akan terus menganggap Tuhan menjadi pribadi yang makin berharga dalam hidup kita? Atau kita hanya sekedar cari Tuhan kalau lagi penting. Ada keperluan kita cari Tuhan, lagi hidup susah kita sungguh-sungguh sama Tuhan, lagi ada pergumulan kita istilahnya kita siang malam doa, atau kita sudah benar-benar punya sebuah perjalanan hidup yang makin menghargai dan menghormati Tuhan dalam setiap situasi hidup kita. Baik kita di atas, baik kita di lembah, baik kita dalam keadaan yang terbaik, ataupun mungkin kita dalam keadaan pergumulan yang sangat sukar. Apakah kita masih menempatkan pribadi Tuhan menjadi pribadi yang paling berharga dalam hidup setiap kita? Saya melayani dalam anugerah Tuhan di satu tempat, ya mungkin Bapak Ibu saudara sekalian juga ada yang sudah tahu. Saya melayani di Bukit Doa Getsemani di Ungaran. Dan kenapa saya katakan anugerah Tuhan? Karena saya tahu persis bahwa panggilan hidup saya boleh jalani sampai hari ini itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Dan saya menerima mandat untuk melayani di Bukit Doa Getsemani ini juga bukan karena istilahnya orang tua saya yang merintis, kemudian saya harus melanjutkan. Kalau boleh ngomong jujur, ya saya tidak pernah punya keinginan untuk melayani. Ya, saya orang yang dulu punya mimpi, punya keinginan untuk
sebagai seorang yang bekerja secara sekuler, businessman lah atau apapun. Ya, jadi saya tidak pernah punya mimpi ataupun keinginan untuk menjadi pelayan Tuhan secara sepenuh waktu. Namun dalam anugerah Tuhan sekali lagi Tuhan menetapkan setiap langkah hidup orang yang mau percaya dan berharap kepada Dia itu sesuai dengan apa yang Tuhan sudah inginkan dan rencanakan. Nah, Bapak Ibu, di tempat inilah saya itu ketemu banyak orang dari berbagai macam versi, dari berbagai macam denominasi, dari berbagai macam yang namanya entah itu komunitas lah, persekutuan doa atau apapun. Saya ketemu banyak orang. Saya ketemu ada mungkin ya entah apakah bisa disebut dengan ribuan, tapi cukup banyak orang yang saya jumpai. Dan jujur saya bilang ada banyak orang yang akhirnya hidup dalam kelelahannya bukan karena untuk menyelesaikan kehendak dan keinginan Tuhan, tapi karena capek sendiri dengan berbagai macam problema kehidupan yang tidak pernah selesai. Satu kali ada seseorang yang punya kehidupan ya boleh dibilang sangat minim. Bahkan dia untuk makan pun susah. Lalu kemudian satu waktu itu saya ketemu dengan dia. Dan ketika ketemu dengan dia, dan saya lihat beberapa kali dia datang untuk berdoa, dia datang untuk cari Tuhan. Dan waktu berlanjut, sampai kemudian satu waktu dia bilang begini, Pak, terima kasih sudah menyediakan tempat untuk berdoa, dan sekarang saya ini Tuhan bukakan jalan. Saya punya satu pekerjaan di mana saya tahu ini adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Singkat cerita, kemudian akhirnya dia mulai bekerja, dan dalam anugerah Tuhan dia masih terus setia, dia menyempatkan diri sebelum berangkat kerja, dia sampai di tempat ini, dia doa, walaupun cuma sekian waktu, 5 menit mungkin, lalu kemudian dia melanjutkan untuk ke tempat pekerjaan dia. Selesai bekerja, malam hari dia pulang sebelum ke rumahnya, dia mampir, dia berdoa, dia bersyukur kepada Tuhan. Dan satu kali saya ketemu dengan dia, dan dia bilang, ya Pak, saya sekarang pakai waktu pagi sebelum kerja dan setelah kerja, saya mampir untuk saya datang ketemu dengan Tuhan. Saya bilang, oke lah, bersyukur ya, Tuhan itu sungguh sayang dan punya rencana yang terbaik dalam hidupmu. Ya Pak, saya tahu bahwa semua ini Tuhan. Dan mulailah makin dipercaya dalam pekerjaannya, ya makin istilahnya itu ya menjadi orang yang diangkat lah. Ya, jadi kemudian dia makin sibuk dan lain sebagainya. Dan saya sudah cukup lama tidak berjumpa, sampai satu kali saya jumpa kembali dengan dia dan ngobrol singkat. Terus dia bilang begini, ya Pak, saya ini sekarang di kerjaan sibuk, macam-macam ini itu dan lain sebagainya, karena kadang-kadang juga akhirnya itu membuat saya lelah. Dan kalau sudah lelah, pengennya cepat pulang, pengen istirahat. Singkat cerita, kemudian dia bilang, ya akhirnya saya ini ke tempat ini, doa di sini paling cuma seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali. Ya, saya bilang, oh nggak apa-apa, yang penting pokoknya doa itu kan dimanapun. Ya, ketemu Tuhan, ngomong dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, bersyukur itu bisa dimanapun. Nggak usah harus di Getsemani. Dan kemudian waktu berlanjut. Kurang lebih 3 bulan kemudian, saudara, saya ketemu seorang ibu datang ke tempat ini, dan kemudian singkat cerita, saya akhirnya tahu bahwa si ibu ini ternyata istri daripada si bapak yang sering kali saya ketemu ketika dia berdoa di tempat ini. Lalu kemudian ibu ini cerita, doain suami saya ya Pak. Suami saya ini
dulu sering doa di sini, dari sejak belum punya kerjaan, hidup susah, sampai kemudian dipercaya dalam pekerjaan, dan sekarang berhasil, oleh perusahaannya dipercaya, tapi ini makin jarang pulang. Alasannya kerjaannya kemana-kemana, ini itu kirim barang dan lain sebagainya, harus ngecek lokasi, pokoknya banyak alasan. Dan saya bilang, ya oke Bu, kita doain. Dan ibu ini juga rutin kemudian untuk datang berdoa cari Tuhan. Dan setelah itu kurang lebih seingat saya, 1,5 bulan kemudian, si bapak yang sudah lama tidak pernah datang itu datang. Dia datang, dan singkatnya ketika dia datang, dia minta waktu hari itu, malam itu, untuk ketemu, ngobrol. Ya walaupun tidak ada janjian, tapi waktu itu saya lagi ada keperluan di apa namanya keluar, kemudian waktu saya jalan balik ketemu dengan si bapak ini, dan kemudian bapak ini, Pak, minta waktu sebentar, saya mau ngobrol karena ada hal penting. Dan singkatnya, kemudian bapak ini mulai curhat, dia mulai bilang begini, saya ini, ya dia cerita awalnya tidak punya apa pengharapan, hidup susah dan lain sebagainya, sampai kemudian dia berhasil, diberkati Tuhan. Nah, lalu dia bilang begini, sekarang saya punya masalah baru, Pak. Kenapa? Saya sakit. Dan dia mulai ceritakan dia kanker dan lain sebagainya. Saya bilang, oke, okay, terus apa yang Bapak inginkan? Saya bilang begini, kenapa ya Pak? Kok Tuhan izinkan saya kanker? Nah, ketika Bapak ini tanya ini seperti ini, saya cuma bilang gini, Pak, apakah Bapak menyadari bahwa Tuhan yang Bapak rindukan, bahwa Tuhan yang Bapak taruh di tempat yang terutama ketika Bapak hidup dalam kesulitan, dengan berbagai macam hal yang harus Bapak lewati, itu adalah Bapak, itu adalah Tuhan yang masih sama yang Bapak rindukan hari ini? Apakah Tuhan yang masih sama yang Bapak nantikan, yang Bapak miliki, yang Bapak berikan tempat yang terutama dalam hidup Bapak hari ini? Dan Bapak ini menjawab dengan tangisan. Ya nangis sejadi-jadinya. Dan saya belum pernah ketemu dengan seorang laki-laki yang menangis seperti itu. Dan dia bilang, iya Pak, saya sudah tidak lagi rindu akan Tuhan. Hidup saya dengan berbagai macam fasilitas yang saya miliki membuat saya tidak lagi menempatkan Tuhan menjadi pribadi yang terutama dalam diri saya. Dan saya cuma bilang begini, balik Pak, balik ke Tuhan. Masih ada kesempatan karena kasih Tuhan itu kekal buat hidup setiap kita. Dan puji Tuhan sejak saat itu dia kembali. Dia kembali ke Tuhan, dia cari Tuhan sungguh-sungguh, dia nantikan Tuhan sungguh-sungguh. 4 bulan kemudian, setelah malam hari itu, dia jumpa dengan saya. Dia bilang begini, Pak, puji Tuhan. Tuhan bereskan hidup saya. Saya sudah cek ke dokter, dia pergi ke Singapura, dia cek semua, bersih. Nggak ada kanker. Padahal sebelumnya stadiumnya sudah cukup tinggi. Dan saya bilang, ingat ya Pak, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Terus dalam setiap posisi hidup, taruh Tuhan tempat yang utama. Dan waktu berlanjut, saudara. Cerita belum selesai, sampai kemudian dia jumpai saya setelah sekian bulan lagi. Dan dia bilang begini, Pak tolong doain. Kenapa lagi? Saya bilang, sakit lagi? Enggak Pak. Saya lagi dalam persimpangan. Kenapa persimpangan? Karena istri saya minta cerai. Oke, saya bilang kenapa bisa minta cerai? Ya karena saya dengan tugas dan semua pekerjaannya yang saya miliki, saya makin banyak meninggalkan keluarga.
Dan rupanya itu menjadi masalah besar dalam keluarga. Doain, Pak, supaya saya ini tidak sampai pada akhir kehidupan yang sia-sia. Pertanyaan yang sama saya kemudian ajukan kepada orang ini. Saya cuma bilang begini, Pak, apakah Tuhan yang sama yang Bapak selalu rindukan ketika Bapak belum memiliki semuanya, ketika Bapak masih hidup dalam kesusahan, apakah Tuhan yang sama yang Bapak tempatkan di tempat yang terbaik dalam hidup Bapak hari ini? Dan saya lanjutkan pertanyaan itu, saya bilang, apakah Tuhan yang sama yang ketika Bapak mengalami vonis kanker itu, Bapak kembali kepada Tuhan, Bapak merindukan Tuhan, Bapak mencari akan Tuhan. Apakah Tuhan yang sama yang Bapak tempatkan di tempat yang terutama ketika Bapak menerima vonis daripada sakit itu? Masih ada dalam kerinduan dan posisi yang sama dalam hidup Bapak hari ini. Setelah saya sampaikan hal itu, pertanyaan itu, dia juga tidak jawab, saudara. Dan malam hari itu dia nangis sejadi-jadinya lagi. Dan dia berkata, iya Pak, memang ternyata saya ini benar-benar hidup tidak lagi menghormati akan Tuhan. Tidak lagi menempatkan Tuhan di tempat yang terutama. Tidak lagi mau fokus dan melihat akan Tuhan. Tapi cuma mencari apa yang menjadi kepentingan diri saya sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu tanya, apa akhir cerita daripada semua yang saya sampaikan malam hari ini? Dalam anugerah Tuhan dan puji Tuhan, sampai hari ini, keluarga ini tetap utuh. Dan Bapak ini tetap setia dengan Tuhan. Beberapa kali terakhir ini saya ketemu, tiap kali ketemu, tidak banyak ngomong, cuman tertawa. Kenapa? Karena si Bapak ini selalu tertawa dan dia bilang, Pak, saya nggak akan banyak ngomong. Sebab saya tahu bahwa perjumpaan saya dengan Tuhan itu jauh lebih daripada segalanya. Dan setiap kali saya menginjakkan kaki di tempat ini, saya cuma ingat satu, bahwa hidupku ini adalah anugerah Tuhan dan bukan karena kekuatan. Bapak-Ibu saudara sekalian, malam hari ini saya cuma mau tutup dengan sebuah pengingat bahwa kita harus menyadari hidup setiap kita adalah sebuah kehidupan yang harus terus-menerus memandang kepada Tuhan. Harus terus-menerus fokus kepada Tuhan. Karena ketika kita tidak lagi fokus kepada, tidak lagi melihat Dia, maka akan ada banyak kekacauan dalam hidup ini. Sebab ketika hidup kita tidak lagi melihat Tuhan, yang kita lihat cuma diri kita, keakuan kita, ego kita. Yang akhirnya hidup ini jalani dengan cara apa? Aku, dan kepentingannya bukan Tuhan lagi, tapi diri kita sendiri. Dalam anugerah Tuhan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti akan persekutuan doa yang ada malam hari ini lewat Zoom ini. Saya cuma minta dengan hormat, mari terus pandang Tuhan. Rindukan Tuhan lebih daripada apapun. Dan taruh Tuhan di tempat yang terbaik. Jangan pernah mau diganti oleh apapun. Jangan pernah mau kau ganti Tuhanmu yang kau sembah, yang kau muliakan. Dengan kekayaanmu, dengan perusahaanmu, dengan bisnismu, dengan pelayananmu, dengan gerejamu, dengan siapapun. Bahkan mungkin kau berkata, oh pendetaku yang paling top. Kalau ngomong paling mujarab. Saudara hati-hati. Ketika Tuhan tidak engkau tempatkan lagi di tempat yang terutama dalam hidup,
maka engkau akan kecewa. Malam hari ini saya berdoa buat siap saudara. Tuhan menjadi pribadi yang terutama. Sampai sudah berkata, I see the Lord. Aku melihat Tuhan. Dan aku mengalami akan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Karena kami hidup bukan karena apa yang kami andalkan. Dari kekuatan diri kami. Tapi kami tahu Engkau yang memampukan kami Tuhan. Sampai hari ini kalau kami boleh ada, kami tahu kami hidup karena anugerah dan kasih karunia. Dan hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang hadir dalam Zoom malam hari ini. Tuhan, tolong Tuhan. Biarlah tidak ada satupun umat-Mu yang berhenti di pertengahan perjalanan karena kekecewaan, karena kegagalan kehidupan, karena hal apapun yang membuat mereka undur dari hadapan. Malam hari ini Tuhan, biarlah umat-Mu dipenuhi dengan kasih-Mu. Kasih yang mula-mula itu kembali berkobar atas hidup setiap umat-Mu. Umat-Mu mengalami akan jamahan-Mu, umat-Mu mengalami akan lawatan-Mu mulai malam hari ini. Di tempat di mana umat-Mu berada saat ini, di setiap rumah, di setiap tempat, di setiap areal di mana umat-Mu sedang mengikuti Zoom malam hari ini, ada kasih-Mu yang melanda akan setiap umat-Mu, ada hadirat-Mu yang nyata atas hidup setiap umat-Mu, dan umat-Mu mengalami akan Engkau, dan umat-Mu membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat, yang hidup, yang berkuasa atas segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Kalau ada daripada umat-Mu yang hari-hari ini menjauh dari Engkau, bahkan mungkin kecewa, hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah kiranya belas kasihan-Mu ada dan turun atas setiap umat-Mu malam hari ini. Memulihkan, memperbaharui, dan membuat umat-Mu kembali melihat akan Engkau, merindukan akan Engkau, dan benar-benar Engkau nyata atas hidup setiap umat. Berkati umat-Mu dengan segala berkat terbaik, rohani jasmani, sehingga mereka tidak akan pernah berkekurangan. Tapi justru dari hidup setiap mereka akan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati akan pelayanan COC ini Tuhan, Ibu Yeni, Pak Yanuar, dan seluruh tim yang ada, yang hamba-Mu mungkin belum kenal Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Kau memberkati, biarlah kiranya pelayanan ministry daripada COC ini benar-benar jadi berkat bagi banyak orang. Dan nama-Mu dimuliakan di atas segala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi, hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi umat-Mu akan terus dan terus mengenal Engkau lebih dan lebih lagi lewat perenungan akan firman-Mu. Dan umat-Mu akan hidup makin sesuai dengan apa yang Engkau sudah tetapkan. Segala kemuliaan, hormat, pujian, dan sanjungan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.